Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Ramalan atau Jangka Jayabaya berisi ramalan tentang negara Indonesia yang mengalami carut-marut dan tentang kemunculan seorang satria piningit di akhir zaman yang akan menyelamatkan negara. Konon ramalan Jayabaya terinspirasi dari kitab Asrar atau Musarar. Berikut ini isi dari kitab tersebut. Asmarandana. Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Dia sakti sebab titisan Batara Wisnu. Waktu itu Sang Prabu menjadi Raja Agung, pasukannya raja-raja. Terkisahkan bahwa Sang Prabu punya putra lelaki yang tampan. Sesudah dewasa dijadikan raja di Pagedongan. Sangat raharja negaranya. Hal tersebut menggembirakan Sang Prabu. Waktu itu tersebutkan Sang Prabu akan mendapat tamu, seorang raja pandita dari Rum bernama Sultan Maulana. Lengkapnya bernama Ngali Samsujen. Kedatangannya disambut sebaik-baiknya. Sebab tamu tersebut seorang raja pandita lain bangsa pantas dihormati. Setelah duduk Sultan Ngali Samsujen berkata, "Sang Prabu Jayabaya, perkenankan saya memberi petua padamu mengenai kitab Musarar, yang menyebutkan tinggal 3 kali lagi kemudian kerajaanmu akan diganti oleh orang lain." Sang Prabu mendengarkan dengan sebaik-baiknya, karena dia telah mengerti kehendak Dewata. Sang Prabu segera menjadi murid Sang Raja Pandita. Segala isi kitab Musarar sudah diketahui semua. Dia pun ingat tinggal menitis 3 kali. Kelak akan diletakkan dalam teken Sang Pandita yang ditinggal di Ka'bah yang membawa Imam Supingi untuk menaikkan khutbah. Senjata ecis itu yang bernama Udarati. Di kelak kemudian hari ada Maulana masih cucu Rasul yang mengembara sampai ke Pulau Jawa membawa ecis tersebut. Kelak menjadi punden tanah Jawa. Raja Pandita pamit dan musnah dari tempat duduk. Kemudian terkisahkan setelah 1 bulan Sang Prabu memanggil putranya. Setelah sang putra datang lalu diajak ke Gunung Padang. Ayah dan putra itu setelah datang lalu naik ke gunung. Di sana ada Ajar bernama Ajar Subrata. Menjemput Prabu Jayabaya seorang raja yang berinkognito termasuk titisan Batara Wisnu. Karenanya Sang Prabu sangat waspada, tahu sebelum kejadian mengenai raja-raja karena Sang Prabu menerima sasmita gaib. Bila Islam seperti Nabi Prabu Jayabaya bercengkrama di gunung sudah lama. Bertemu dengan Ki Ajar di Gunung Padang, yang bertapa berata sehingga apa yang dikehendaki terjadi. Tergopoh-gopoh menghormati. Setelah duduk Ki Ajar memanggil seorang endang yang membawa sesaji. Berwarna-warni isinya. 7 warna-warni dan lengkap 8 dengan endangnya. Jada atau ketan setakir. Bawang putih 1 talam,
kembang melati 1 bungkus, darah sepitra, kunir sarimpang, sebatang pohon kajar dan kembang mojar 1 bungkus. Kedelapan endang seorang. Kemudian Ki Ajar menghaturkan sembah, inilah hidangan kami untuk Sang Prabu. Sang Prabu waspada kemudian menarik senjata kerisnya. Ki Ajar ditikam mati. Demikian juga endangnya. Keris kemudian dimasukkan lagi. Cantrik-cantrik berlarian karena takut. Sedangkan Raja Putra kecewa melihat perbuatan ayahnya. Sang putra akan bertanya merasa takut. Kemudian mereka pun pulang. Datang di kedaton Sang Prabu berbicara dengan putranya. Hei anakku, kamu tahulah si Ajar yang saya bunuh. Sebab berdosa kepada guru saya Sultan Maulana Ngali Samsujen tatkala masih muda. Sinom. Dia itu sudah diwejang, diberitahu oleh guru mengenai kitab Musarar. Sama seperti saya. Namun dia menyalahi janji. Musnah raja-raja di Pulau Jawa. Toh saya sudah diberitahu bahwa saya tinggal 3 kali lagi. Bila sudah menitis 3 kali kemudian ada zaman lagi bukan perbuatan saya. Sudah dikatakan oleh Maulana Ngali tidak mungkin berubah lagi. Diberi lambang zaman catur semuna segara asat. Itulah Jenggala, Kediri, Singasari dan Murawan. 4 raja itu masih kekuasaan saya. Negaranya bahagia di atas bumi. Menghancurkan keburukan. Setelah 100 tahun musnah keempat kerajaan tersebut. Kemudian ada zaman lagi yang bukan milik saya, sebab saya sudah terpisah dengan saudara-saudara di tempat yang rahasia. Di dalam teken Sang Guru Maulana Ngali. Demikian harap diketahui oleh anak cucu bahwa akan ada zaman Anderpati yang bernama Kalawisesa. Lambangnya Sumilir Naga Kentir Semuna Liman PPK. Itu negara Pajajaran. Negara tersebut tanpa keadilan dan tata negara. Setelah 100 tahun kemudian musnah. Sebab berperang dengan saudara. Hasil bumi diberi pajak emas. Sebab saya mendapat hidangan kunir sarimpang dari Ki Ajar. Kemudian berganti zaman di Majapahit dengan rajanya Prabu Brawijaya. Demikian nama raja bergelar Sang Rajapati Dewanata. Alamnya disebut Anderpati. Lamanya 10 windu, 80 tahun. Hasil negara berupa picis, uang. Ternyata waktu itu dari hidangan Ki Ajar. Hidangannya jadah 1 takir. Lambangnya waktu itu Simagalak Semuna curiga ketul. Kemudian berganti zaman lagi. Di Gelagahwangi dengan ibu kota di Demak. Ada agama dengan pemimpinnya bergelar Diati Kalawisaya. 65 tahun kemudian musnah. Yang bertahta Ratu Adil serta wali dan pandita semuanya cinta. Pajak rakyat berupa uang.
Ternyata saya diberi hidangan bunga melati oleh Ki Ajar. Negara tersebut diberi lambang kekesahan durung kongsi kaselak kampuhe bedah. Kemudian berganti zaman Kalajengga. Beribu kota Pajang dengan hukum seperti di Demak. Tidak diganti oleh anaknya. 36 tahun kemudian musnah. Negara ini diberi lambang Cangkrama Putung Watange. Orang di desa terkena pajak pakaian dan uang. Sebab Ki Ajar dahulu memberi hidangan sebatang pohon kajar. Kemudian berganti zaman di Mataram. Kala sakti Prabu Anyakrakusuma dicintai pasukannya. Kuat angkatan perangnya dan kaya. Disegani seluruh bangsa Jawa. Bahkan juga sebagai gantinya Ajar dan Wali serta Pandita, bersatu dalam diri sang Prabu yang adil. Raja perkasa tetapi berbudi halus. Rakyat kena pajak real. Sebab waktu itu saya mendapat hidangan bawang putih dari Ki Ajar. Rajanya diberi gelar Surakalpa Semuna Lintang Sinipat. Kemudian berganti lagi dengan lambang Kembang Sempol Semuna Modin tanpa serban. Raja yang keempat yang penghabisan diberi lambang Kalpas Rukanaka Putung. 100 tahun kemudian musnah sebab melawan sekutu. Kemudian ada nahoda yang datang berdagang. Berdagang di tanah Jawa kemudian mendapat sejengkal tanah. Lama-kelamaan ikut perang dan selalu menang, sehingga terpandang di Pulau Jawa. Zaman sudah berganti meskipun masih keturunan Mataram. Negara bernama Nyakrawati dan ibu kota di Pajang. Raja berpasukan campur aduk. Disegani setanah Jawa. Yang memulai menjadi raja dengan gelar Layon Keli Semuna Satria Brangti. Kemudian berganti raja yang bergelar Semuna Kenya Musoni. Tidak lama kemudian berganti nama rajanya Lunggadung Rarang Ngelikasi. Raja yang penuh inisiatif dalam segala hal, namun memiliki kelemahan suka wanita. Kemudian berganti Gajah Meta Semuna Tengu Lelaki. Raja yang disegani, ditakuti, namun nista. 60 tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Waktu itu pajaknya rakyat adalah uang Inggris dan uang. Sebab saya diberi hidangan darah sepitra. Kemudian negara geger. Tanah tidak berkhasiat, pemerintah rusak. Rakyat celaka. Bermacam-macam bencana yang tidak dapat ditolak. Negara rusak. Raja berpisah dengan rakyat. Bupati berdiri sendiri-sendiri. Kemudian berganti zaman Kutila. Rajanya Karamurka. Raja-raja yang saling balas dendam. Lambangnya Panjiloro Semuna Pajang Mataram. Dua kekuatan pimpinan yang saling jegal ingin menjatuhkan. Nahoda orang asing ikut serta memerintah. Punya keberanian dan kaya.
sarjana orang arif dan bijak tidak ada. Rakyat sengsara. Rumah hancur berantakan diterjang jalan besar. Kemudian diganti dengan lambang Rarangangsu. Randa loro nututi pijer tetukar. Ratu yang selalu diikuti diintai dua saudara wanita tua untuk menggantikannya. Tidak berkesempatan menghias diri. Raja yang tidak sempat mengatur negara sebab adanya masalah-masalah yang merepotkan. Sinjang Kembentan Tinoli itu sebuah lambang yang menurut Sengali Samsujen datangnya kala bendu. Di Semarang, Tembayat itulah yang mengerti memahami lambang tersebut. Pajak rakyat banyak sekali macamnya. Semakin naik, panen tidak membuat kenyang. Hasilnya berkurang. Orang jahat makin menjadi orang besar hatinya jahil. Makin hari makin bertambah kesengsaraan negara. Hukum dan pengadilan negara tidak berguna. Perintah berganti-ganti. Keadilan tidak ada. Yang benar dianggap salah. Yang jahat dianggap benar. Setan menyamar sebagai wahyu. Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua. Wanita hilang kehormatannya. Sebab saya diberi hidangan endang seorang oleh Ki Ajar. Mulai perang tidak berakhir. Kemudian ada tanda negara pecah. Banyak hal-hal yang luar biasa. Hujan salah waktu. Banyak gempa dan gerhana. Nyawa tidak berharga. Tanah Jawa berantakan. Kemudian Raja Karamurka Kutila musnah. Kemudian kelak akan datang Tunjung Putih Semuna Puda Kasungsang. Raja berhati putih namun masih tersembunyi. Lahir di bumi Mekah, orang Islam yang sangat bertauhid. Menjadi raja di dunia. Bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan di bumi. Nakhoda ikut ke dalam persidangan. Raja keturunan Waliullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa, orang Islam yang sangat menghormati leluhurnya dan menyatu dengan ajaran tradisi Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat Tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia. Waktu itulah ada keadilan. Rakyat pajaknya dinar sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh Ki Ajar. Waktu itu pemerintahan raja baik sekali. Orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Pada bagian berikutnya negara diserang oleh sebuah pasukan dan Satria Piningit mendapatkan bantuan dari Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihi salam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.